U.S. Central Command confirmed today the USS Abraham Lincoln Aircraft Carrier Strike Group has entered the Middle East region. So President Trump reportedly says that the situation in Iran is, quote, in flux, as the United States has sent what the president called a big armada to the region. He tells Axios that the Iranians have called him many times. They want to talk. Dunia kembali menahan napas, bukan karena perang telah dimulai, tetapi karena simbol perang kembali bergerak. Sebuah kapal induk Amerika Serikat meluncur ke Timur Tengah, dikemas sebagai pencegahan, disampaikan sebagai stabilitas, namun dibaca oleh banyak pihak sebagai ancaman. Di saat yang sama, dari Teheran, dunia melihat sesuatu yang berbeda. Bukan kepanikan, bukan penarikan diri, melainkan demonstrasi kesiapan. Rudal dipamerkan, latihan militer dipublikasikan. Pesannya tidak emosional, pesannya dingin, terukur. Ini bukan tentang siapa yang paling keras berbicara, ini tentang siapa yang paling memahami permainan. Pengerahan kapal induk ini bukan rutinitas. Media barat sendiri menyebutnya sebagai langkah besar, breaking development, major move. Bahasanya berubah, nada pernyataannya lebih keras. Kalimat semua opsi ada di meja kembali digunakan. Ini penting, karena bahasa politik adalah sinyal strategis. Amerika tidak mengirim kapal induk tanpa pesan, dan Iran tidak merespons tanpa perhitungan. Dalam hitungan hari, bukan minggu, Iran menjawab. Bukan dengan serangan, tetapi dengan eksistensi. Dan disinilah banyak orang keliru membaca situasi. Respons Iran bukan respons panik. Ini respons strategis. Iran tahu satu hal yang sering dilupakan analis barat. Perang modern tidak dimulai dengan tembakan. Ia dimulai dengan persepsi. Ketika Iran memamerkan rudalnya sekarang, itu bukan nostalgia masa lalu. Itu pesan hari ini. Iran sedang berkata, kami melihatmu, kami menghitungmu, dan kami siap jika perlu. Tidak ada deklarasi perang, tidak ada ledakan besar, karena Iran tidak bermain untuk drama. Iran bermain untuk posisi. Ini bukan keberanian emosional, ini disiplin strategis. Kapal induk sering digambarkan sebagai senjata pamungkas, benteng bergerak, tak tersentuh, itu narasi lama. Dan dunia sudah berubah. Dalam dekade terakhir, kapal induk AS menghadapi tekanan nyata. Drone, gangguan operasional, jet tempur jatuh ke laut, kapal pendukung rusak. Tidak selalu disebut serangan, sering disebut insiden. Namun dalam logika militer, jika sebuah sistem dipaksa menjaga jarak, maka sistem itu telah dibatasi. Iran memahami ini lebih cepat daripada banyak pihak. Iran tidak pernah bertujuan menciptakan satu momen spektakuler. Itu bukan gaya mereka. Strategi Iran adalah tekanan berlapis, membuat kehadiran musuh mahal, melelahkan, berisiko. Iran pernah menunjukkan bahwa kapal induk bukan entitas tak tersentuh, bukan dengan satu pukulan besar, tetapi dengan menciptakan lingkungan yang tidak aman. Dalam strategi modern, jika lawan tidak bisa beroperasi dengan nyaman, itu sudah kemenangan. Dan ini dilakukan tanpa menyeberang ke perang total. Ini bukan kebetulan, ini doktrin. Serangan terhadap Israel mengubah banyak persepsi, bukan karena kehancuran total, tetapi karena kebocoran. Pertahanan berlapis ditembus, sistem canggih tidak sempurna. Ini bukan propaganda, ini fakta yang diakui bahkan oleh sekutu Israel. Dan dunia menghubungkan titik-titik itu. Jika sebuah negara dengan pertahanan udara terintegrasi bisa terdampak, maka klaim mustahil terhadap target lain mulai runtuh.
Iran tidak perlu mengatakan apa-apa. Presiden sudah berbicara. Pertanyaan penting muncul. Mengapa selalu kapal induk? Mengapa selalu ancaman? Jika tujuannya kemanusiaan, mengapa pendekatannya militer? Kehadiran kapal induk tidak membawa bantuan, tidak membawa stabilitas sosial. Yang dibawanya adalah tekanan psikologis. Dan tekanan seperti ini selalu paling berat dirasakan warga sipil, baik di Iran, baik di kawasan. Di sini kritik harus jujur. Kebijakan seringkali tidak mewakili kemanusiaan, ia mewakili kepentingan. Mayoritas warga Iran tidak menginginkan perang. Mereka menginginkan hidup normal, ekonomi stabil, keamanan. Tekanan militer dari luar tidak melemahkan penderitaan mereka, justru memperberatnya. Ketika kapal induk mendekat, yang merasa terancam bukan hanya militer, tetapi keluarga, anak-anak, warga sipil, dan disinilah kemanusiaan harus menjadi pusat. Pada akhirnya, ini bukan soal siapa yang paling kuat, bukan soal siapa yang paling lantang mengancam. Ini soal bagaimana dunia membaca kekuatan hari ini. Apakah kekuatan selalu harus hadir dalam bentuk kapal induk dan tekanan militer? Atau justru dalam kemampuan menahan diri, menghitung risiko, dan melindungi manusia biasa yang tidak pernah memilih perang? Iran menunjukkan bahwa strategi tidak selalu berbentuk serangan terbuka. Amerika dan sekutunya menunjukkan bahwa simbol kekuatan masih terus digunakan. Di titik inilah, kita semua perlu berhenti sejenak, berpikir bersama, menganalisis dengan kepala dingin, bukan untuk membela satu pihak secara membabi buta, tetapi untuk memahami bagaimana keputusan geopolitik selalu punya konsekuensi kemanusiaan. Karena dalam setiap eskalasi, yang paling rentan bukan politisi, bukan jenderal, tetapi warga sipil. Jika kamu merasa diskusi seperti ini penting, jika kamu percaya bahwa geopolitik perlu dibahas dengan nalar, empati, dan data, dukunganmu sangat berarti untuk channel ini. Subscribe, like, dan bagikan video ini agar ruang diskusi kritis dan independen seperti ini bisa terus hidup. Dan sebagai penegasan, video ini dibuat untuk tujuan analisis, edukasi, dan diskusi publik. Bukan ajakan kebencian, bukan propaganda perang, dan bukan dorongan kekerasan terhadap pihak manapun. Semua pandangan disampaikan untuk mendorong pemahaman yang lebih luas, agar kita tidak hanya menjadi penonton konflik, tetapi juga manusia yang masih peduli pada akal sehat dan kemanusiaan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mari kita terus berpikir bersama.